Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tanti Stiarini, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDN Mustika Jaya 1, Kota Bekasi. Izinkan saya menampilkan video tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Silahkan, selamat menyaksikan. Membagi kalian menjadi berkelompok ini. Jadi ibu akan memberikan sticky note masing-masing kelompok ada 2. Jadi masing-masing kelompok membuat 2 keyakinan kelas. Ditulis di sticky note ini, kemudian nanti perwakilan kelompok akan menempel di papan tulis atau di tempat yang sudah disediakan di sini. Nanti perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi masing-masing punya berapa? 2 keyakinan kelas yang nanti akan ditempel di sini, yang nanti akan kita sepakati bersama. Pasti yang menjadi keyakinan kelas di kelas kita, yang nantinya akan diterapkan pada proses pembelajaran berikutnya agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Ibu bagi ya, masing-masing 2. Kalian diskusikan dulu apa yang akan menjadi keyakinan kelas pada kelompok kalian. Lalu nanti ditempel di sudah jelas? Sudah. Sudah jelas semuanya? Sudah. Tepuk semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Hasan Ali SPD selaku Kepala Sekolah SDN Mustika Jaya 1 dan rekan-rekan SDN Mustika Jaya 1 yang saya sayangi dan saya hormati. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif pada lingkungan belajar. Sebelumnya saya akan menceritakan kisah kenapa saya harus berdiri di sini ya. Pada saat ini saya sedang menempuh atau sedang ada di diklat pendidikan guru penggerak. Salah satu tujuan dari diseminasi ini adalah memaparkan budaya-budaya positif yang sudah saya terapkan di kelas dan bisa diterapkan juga untuk rekan-rekan yang lain. Dalam guru penggerak ini ada 3 modul. Modul 1, modul 2, modul 3. Saat ini saya sudah menempuh modul 1.1 sampai modul 1.4. Semoga dengan adanya diseminasi ini semakin menambah yang ingin mengikuti program guru penggerak karena program guru penggerak ini sangat menyenangkan. Ini jadi sangat menyenangkan. Jadi nanti akan disusul oleh teman-teman yang lain dan kepada Bu Esti semoga nanti lolos seleksinya dan segera. Di sini ada penerapan budaya positif pada lingkungan belajar. Guru penggerak ini, pendidikan guru penggerak ini sejalan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk yang sudah diterapkan adalah dia bersinergi dengan implementasi kurikulum merdeka. Kalau sudah mengikuti implementasi kurikulum merdeka atau mengikuti program kurikulum merdeka yaitu di kelas 1 menyirami, merawat dengan sebaik-baiknya. Misalnya ada yang misalnya virus-virus atau apa, nah itu dibuang. Kita sebagai guru hanya bersifat menuntun. Kemudian dalam menuntun ini harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Bahwa disesuaikan dengan kondisi sosial kultural atau sosialnya dari siswa-siswa itu. Jangan sampai kerja, kepala sekolah dan seluruhnya. Kemudian inovatif, bahwa guru itu dalam mengajar tidak hanya itu saja, pasti rekan-rekan yang lain sudah melaksanakan itu ya. Bagaimana? Terima kasih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, nanti jawaban Bapak Ibu setelah mendapatkan setelah ada materi ini, apakah akan berubah jawabannya? Ada 6 topik. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol pada guru, dan segitiga restitusi. Nah, di sini hanya menambah kosakata baru ya Bapak Ibu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin positif adalah disiplin tanpa adanya ancaman dan hukuman. Penerapan disiplin positif dapat membentuk karakter yang positif, bahwa tujuan kita sekarang adalah pembentukan karakter dan budi pekerti. Disiplin positif dapat diterapkan dengan membuat keyakinan kelas antara guru dan siswa, sehingga siswa ini merasa terlibat di dalam proses pembentukan keyakinan tersebut, sehingga mereka akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan disiplin tersebut. Disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang berasal dari dalam untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka yakini tanpa
terpengaruh oleh hukuman maupun penghargaan yang merupakan motivasi intrinsik sehingga akan berjalan dalam waktu yang lama. Nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seiring dengan dan seirama dengan adanya kurikulum merdeka bahwa nilai-nilai kebajikan ini bersifat positif pada manusia. Jadi yang hanya bersifat positif, dan sekarang ke anak juga kita nilai-nilai yang positif saja, tidak ada perkataan misalnya jangan membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan kata jangan, tetapi membuang sampah pada tempatnya. Nggak pakai jangan ya. Ya. Sampah di tempat sampah. Nah, kemudian ada 6 profil pelajar Pancasila. Ya, kelas 1, kelas 6 pasti kelas 1 dan kelas 4 pasti sudah hafal ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah 6 nilai universal yang diterapkan di dalam kurikulum Merdeka. Masih banyak sekali nilai-nilai universal, kebajikan universal yang lain. Misalnya jujur, berkomitmen, bertanggung jawab, itu merupakan nilai-nilai universal yang bisa diterapkan di dalam kelas. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang pertama ada motivasi internal, motivasi eksternal, dan ada 2 ya. Nah, yang pertama ini motivasi internal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, itu merupakan motivasi eksternal. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Misalnya, berarti akan mendapatkan hukuman. Kemudian motivasi eksternal yang lain adalah apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini berhubungan dengan hadiah. Jika saya mendapatkannya, misalnya saya mendapatkan apa, itu merupakan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal ini tujuannya untuk diri sendiri, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa di kelak kehidupan saya nanti. Ada contoh kasus, Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-murid tidak bisa antri masuk kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam usai. Itu tentunya sangat mengganggu karena berantakan ya. Nah, Bu Anas ini mempunyai ide yang singkat gitu. Beliau memberikan stiker kepada anak yang bisa berbaris rapi. Nah, pada suatu hari Ibu Anas ini sedang sakit. Ibu Anas sakit kemudian digantikan oleh Pak Heru. Pada saat digantikan oleh Pak Heru, anak-anak itu tidak dapat masuk ke dalam antri, jadi berantakan kembali. Nah, apa yang terjadi? Mengapa kira-kira murid itu bersedia antri untuk mendapatkan apa? Nah, untuk mendapatkan stiker bintang tadi. Jadi mereka itu tidak berasal dari motivasi intrinsik. Jadi mereka itu hanya jika kita selalu memberikan penghargaan, itulah yang terjadi. Jika ditinggalkan oleh kita dan tidak mendapatkan hadiah tersebut, maka mereka akan kembali pada kondisi semula. Dihukum oleh penghargaan. Ini yang namanya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ini dapat menurunkan kualitas seorang anak, mematikan kreativitas, dan juga mengurangi motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa. Dia hanya pengennya mendapatkan penghargaan, mendapat penilaian bahwa saya ini, nanti saya mendapatkan ini. Ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini tabel saja, hukuman dan konsekuensi. Di sini antara hukuman dan konsekuensi ini jika dibandingkan itu lebih baik konsekuensi daripada hukuman. Lanjutnya Pak Bagus. Ada hukuman dan ada konsekuensi. Contoh dari hukuman misalnya, mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan contoh dari hukuman. Itu sebaiknya sudah kita tinggalkan hukuman-hukuman seperti itu. Nah, konsekuensi misalnya, dia menumpahkan gelas atau air di kertas temannya, kemudian basah. Konsekuensinya apa? Harus mengganti kertas tersebut atau buku tersebut. Itu merupakan konsekuensi. Kemudian jika ada pelajaran PJOK misalnya, dia terlambat 10 menit atau setengah jam, harus mendapatkan konsekuensi lari keliling lapangan. Itu konsekuensi, itu bukan hukuman.
Ada restitusi. Di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang paling terbaik adalah restitusi. Mungkin ini adalah kosakata baru ya. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki diri mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan pembentukan karakter mereka. Jadi restitusi bagus. Ciri-ciri restitusi, bahwa restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan agar dia tidak melaksanakan kesalahan itu lagi. Jadi jika dia bersalah, dia menerima hukuman, ya sudah, saya melaksanakan hukuman itu, kemudian besok lagi melakukan itu lagi. Itu bukan restitusi. Bahwa restitusi itu adalah menebus kesalahan, tapi bukan berupa hukuman, dan dia tidak akan melakukan itu lagi. Memperbaiki hubungan, tawaran, kemudian menuntun ke arah melihat ke dalam diri, dan seterusnya. Fokus pada solusi ini. Lanjut. Di sini ada identitas gagal dan identitas sukses. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Manakah yang identitas gagal? Jika seorang guru masih memberikan hukuman kepada siswanya seperti yang tadi, misalnya membersihkan apa itu merupakan identitas dari pembelajaran yang gagal. Itu ada hukuman. Sedangkan identitas yang sukses itu konsekuensi itu sudah sukses. Restitusi juga sukses. Apa yang membedakan? Konsekuensi itu berasal dari motivasi eksternal, dari luar, agar dia mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan, mendapatkan penghargaan. Itu masih dalam bentuk konsekuensi. Sedangkan restitusi itu dia berasal dari motivasi intrinsik yang akan bertahan dalam waktu yang lama. Oke. Ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Nah, ini juga tentunya kebutuhan dasar yang terjadi pada anak. Anak itu membutuhkan apa saja sih? Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Pasti setiap anak di kelas dia membutuhkan rasa sayang dan diterima, baik itu oleh teman-temannya maupun oleh bapak ibu gurunya. Kemudian penguasaan berhubungan dengan materi, kemudian bagaimana dia bertahan hidup di kelas, kesenangan dan kebebasan. Oleh karena itu dalam pembelajaran juga kita harus ada games-games agar mereka kebutuhan kesenangannya ini dapat terpenuhi. 5 posisi kontrol bagi seorang guru. Ada 5. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi yang paling baik saat ini yang kita terapkan itu salatnya adalah sebagai seorang manajer di kelas. Untuk penghukum, contohnya bagaimana penghukum? Ada aturan, kemudian siswa melakukan kesalahan itu, dan seorang guru itu tidak bisa menerima alasannya apa. Kamu harus melaksanakan hukuman ini, itu bersifat penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, misalnya siswanya rame, kemudian gurunya berkata, kamu gak kasihan sama ibu rame. Nah, itu adalah pembuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di sini ada 5 posisi kontrol juga, identitas gagal, identitas berhasil. Yang motivasi yang identitas gagalnya ini berasal bagi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Jadi kita tidak boleh lagi bersikap sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Yang kedua, identitas berhasil tetapi masih dari motivasi eksternal. Itu apa? Sebagai teman dan pemantau. Sedangkan sebagai manajer ini merupakan posisi yang paling baik karena menempatkan anak pada motivasi intrinsik. Contoh kasus, Sabrina bangun terlambat, terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai ke depan sekolah tetapi terlambat.
Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan kelasnya atau apa peraturan sekolahnya? Bahwa peraturan sekolah itu tidak boleh terlambat. Apalagi di sini Sabrina tidak mengenakan sepatu. Kamu salah, kamu terlambat. Salah pula warna sepatunya. Ya. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar bisa masuk ke dalam kelas. Tetapi Pak Lukman justru menjawab, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Di situ Pak Lukman ini apa posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman? Kira-kira apa dari 5 tadi? Manajer, penghukum, ya, benar sekali. Bahwa posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Jadi Pak Lukman ini tidak mau mendengarkan apa kata dari Sabrina, dia hanya apa sih hukumannya dan dia melaksanakan hukuman tersebut. Keyakinan kelas. Salah satu budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan adalah keyakinan kelas. Jadi nanti mungkin di awal semester 2 atau nanti tahun ajaran baru juga bisa diterapkan di awal pembelajaran adalah membuat keyakinan kelas antara guru dan siswa. Keyakinan kelas ini apa dan mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan. Intrinsik, seseorang ini akan lebih tergerak hatinya untuk bertanggung jawab pada keyakinan yang sudah dia bentuk daripada seorang guru yang memberikan aturan atau kesepakatan yang bersifat memaksa. Jika keyakinan ini merupakan proses yang dibentuk oleh siswa itu sendiri bersama dengan gurunya. Ciri-ciri dari keyakinan kelas ya ada 6, bersifat lebih abstrak. Jadi dia pokoknya dari dalam diri siswa. Saja Pak Bagus. Ada segitiga restitusi. Tadi keyakinan kelas adalah kesepakatan yang sudah kita buat bersama dengan anak. Jika anak bersalah, maka yang diterapkan adalah menerapkan segitiga restitusi. Apa saja? Menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah ini ya, menstabilkan identitas. Misalnya tadi ada anak yang siswa yang terlambat. Pertanyaan seorang guru, mengapa kamu misalnya dipanggil nih, tidak boleh dimarahi di dalam kelas. Mengapa kamu datang terlambat? Itu dipanggil dia sendiri setelah pembelajaran selesai. Mengapa datang terlambat? Itu merupakan menstabilkan kondisi. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Setelah mengetahui alasan mengapa terlambat, guru mengingat lagi, kamu pasti punya alasan kenapa itu terjadi. Saja Pak Bagus. Menanyakan keyakinan. Setelah tadi menstabilkan validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dikembalikan lagi kesalahan tadi. Kamu sudah membuat keyakinan kelas apa? Bahwa siswa itu harus berkomitmen pada aturannya. Misalnya masuk jam 7, berarti dia jam 7. Ditanyakan kembali, apa nilai-nilai yang ada yang sudah diterapkan di kelas? Apa keyakinan kelas kamu? Setelah menjawab, intinya adalah mereka yang bersalah ini menjawab sendiri apa yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan itu. Itu namanya restitusi. Dari refleksi nanti Bapak Ibu silakan merefleksikan sendiri hal baru apa yang dapat mengubah paradigma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tanti atas kesempatannya. Saya harapkan dari paparan yang sudah Bu Tanti jelaskan, ada yang saya masih bertanya-tanya. Apakah perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih Bu Tanti atas kesempatannya. Saya Pak. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Mungkin yang pertama dulu, Bapak Ibu sering pasti sudah membuat ya peraturan kelas, peraturan sekolah, peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas, dan sekarang muncul lagi keyakinan kelas. Apa sih perbedaannya? Bahwa keyakinan kelas ini adalah kesepakatan kelas yang bernilai positif. Bedanya itu saja, hanya bernilai positif. Jadi, yang namanya kesepakatan bisa tidak bernilai negatif. Bisa, misalnya di sekolah peraturannya adalah masuk pukul 7. Nah, kesepakatan kelas, ayo kita kelas 2C, kita buat kesepakatan masuk pukul 07.15. Itu merupakan kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Itu sebenarnya bernilai negatif ya, tapi menjadi kesepakatan kelas. Boleh tidak? Itu boleh jika sudah menjadi kesepakatan. Masuk jam karena ada kesepakatan sekolah. Nah, sebenarnya jika kesepakatan sekolahnya misalnya atau kesepakatan kelasnya masuk 07.15, itu boleh jika menjadi kesepakatan. Untuk keyakinan kelas itu tidak boleh terjadi karena keyakinan kelas ini bersifat hanya nilainya yang positif saja. Misalnya jujur, komitmen, bertanggung jawab. Jika kesepakatan kelas tadi bisa bernilai negatif, keyakinan kelas ini tidak bisa. Dan keyakinan kelas ini bersifat tadi kebijakan, kebajikan, universal, bersifat begitu Bu Esti. Terima kasih. Nggak boleh nanya. Boleh. Boleh dong. Ya mungkin saya satu kali ya, yang menggelitik kamar saya satu. Sistem ini atau orientasi yang disampaikan oleh Bu Tanti itu kan sepertinya normatifnya itu bagus, sangat bagus. Tapi kan itu bisa dilihat ketika 10-20 tahun yang akan datang. Seperti kita pendidikan dulu dasarnya, dan itu terlihat sekarang bisa menghasilkan Bu Tanti dan bisa berdiri di sini. Nah, dengan sistem ini apakah keberhasilan ini nanti melebihi yang sekarang? Kan kita tidak bisa melihat hasilnya, tidak mungkin kita hasilnya. Kedua, seperti ada kontradiktif antara kedisiplinan dengan pola anak. Keberhasilan para pendidik dahulu ketika dia mendisiplinkan anak, seperti sekarang lahirlah prajurit-prajurit yang rela berkorban, itu tanda kedisiplinan. Nah, dengan sistem yang seperti ini akan lahirkan, kayak tadi Pak Jurman, jaksa itu kan sifatnya menghukum. Dari mana dia bisa bersifat? Karena memang dia tadi diarahkan seperti ini, seperti sekarang kita peralihan sistem seperti militer dan sistem sipil kan berbeda. Tetapi pada kenyataannya nanti, apakah nanti yang dinamakan seperti hukuman atau tadi konsep ternyata dalam kehidupan lebih banyak yang kita dapatkan adalah hukuman. Kita terlambat gaji dipotong. Itu kan teori PHK ya. Antara seperti itu kan ada dua hal yang masih berseberangan. Bagaimana hal ini bisa kita sinkronkan bahwa pola pendidikan yang tadi yang kita sampaikan atau paparkan Bu Tanti dengan pola kedisiplinan dengan sistem militer, ya kan? Mana kita lihat perilakunya, mana yang positifnya dengan cara sipil atau dengan posisi yang sampai sekarang militer tetap jalan kedisiplinannya dengan hukuman. Oh, orang tentara ini paham benar. Ini video itu. Silakan. Terima kasih Pak, ini dalam sekali ya. Nah, kenapa kurikulum merdeka dan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini baru sekarang aja diterapkan gitu? Berarti kan para pakar-pakar sudah pasti meneliti itu, padahal Ki Hajar Dewantara pun sudah sangat lama ya. Tetapi filosofisnya ini masih bisa diterapkan pada saat ini. Itu untuk kita sebagai seorang guru dan
sistem pendidikan atau kurikulum yang ada adalah sesuai dengan perkembangan zaman yang tadi, bahwa itu akan dapat berjalan dengan terus menerus karena sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Balik lagi ke kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian proses pembentukan dari budi pekerti, tidak hanya akademis saja. Yang diharapkan, kalau jika kami kan hanya melaksanakannya, kita guru hanya melaksanakan kurikulum yang ada, tetapi apakah kita akan menolak kurikulum tersebut? Tidak, dan kita harus melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh disiplin antara militer, disiplin tentara dengan kurikulum yang ada. Pasti para pemangku kebijakan sudah mengambil keputusan itu, pasti sudah riset-riset yang sangat lama sampai muncul kurikulum merdeka. Bahwa proses pembentukan budi pekerti itulah yang dan karakter itulah yang sangat penting dibandingkan dari akademik yang penting, tapi yang harus kita kejar juga dari budi pekerti dan karakter anak. Terima kasih. Yang didapatkan setelah ada materi tadi atau kosakata tadi. Kedua, perasaan apa yang muncul selama organisasi ini, kemudian peran among apa yang sudah Ibu terapkan selama ini, apakah sebagai memposisikan sebagai posisi kontrol di mana, kemudian setelah mengikuti ini akan menjadi among yang seperti apa. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diseminasi penerapan budaya positif pada lingkungan belajar yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu yang saya hormati dan saya sayangi, dan semoga semakin banyak yang mengikuti program guru penggerak ini, karena sudah tentu banyak sekali ilmu yang kita ambil, pengalaman-pengalaman baru, rekan kerja baru, kemudian bagaimana kita dapat menjadi seorang pemimpin pembelajaran kelas, dan semoga pemimpin pelajaran di yang lain-lain. Hidup guru penggerak. Hidup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ibu Tanti yang sudah memaparkan kegiatan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Thank you.